warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Al-Halaqatul Munfarijah, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin sebelum kita mulai zikir. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa mahma adat zawjaha wa badat 'ala ahlihi fahiya janiyatun. Dan jikalau menyakiti seorang istri, menyakiti zaujaha akan suaminya, wabadat ala ahlihi, dan berkata kotor ala ahlihi kepada keluarganya suami, fahiya janiyatun, maka istri itu janiyatun adalah yang berbuat kejahatan. Wa kadzalika mahma kanat sayyi'atul khuluqi, dan demikian juga jika ada sang istri itu sayyi'atul khuluqi, buruk akhlaknya, au fasidatud dini, atau rusak agamanya. Kemarin dalam pembahasan kita tentang adab-adabnya talak. Talak atau cerai itu boleh. Talak itu abghadul halal. Halal memang, cuma paling dibenci oleh Allah. Itu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak, cerai. Ya kalau bisa mah jangan. Apalagi yang belum kawin jangan cerai. Belum kawin belum, lo cerai aja. Banyak yang belum kawin nih, jangan cerai dulu, kawin dulu. Nah, ini abghadul halal diperbolehkan kalau ada satu kejahatan. Dalam Islam prinsipnya itu seseorang boleh dihukum. Itu kalau melakukan kejahatan, hukuman itu kan menyakitkan untuk membuat dia jerak. Tidak boleh menyakiti seseorang dengan hukuman tanpa ada kejahatan yang jelas. Nah demikian juga istri ini boleh dihukum dengan talak. Itu artinya menyakiti dia dengan talak kalau memang memenuhi syarat, kalau memang ada satu sebab yang menyebabkan memang dia harus ditalak. Di antaranya di sini yang barusan kita baca, kalau memang suaminya disakitin terus, orang istrinya jago silat sih. Iya, istrinya jago silat, suaminya nyerah aja, disakiti terus, atau berkata buruk. Termasuk di sini yang berkata buruk kepada keluarga, berkata buruk kepada mertuanya misalnya, termasuk juga yang buruk akhlaknya. Apabila buruk akhlaknya dan juga buruk agamanya, sholat nggak pernah, disuruh puasa juga nggak pernah puasa, ngomongnya juga kotor, bukan kotor cuma pada suaminya, kotor sama mertuanya. Nah yang seperti itu sudah berbuat kejahatan, boleh ditalak. Bahkan lebih bagus, lebih baik ditalak daripada menimbulkan madorot atau bahaya yang melebar kemana-mana. Nanti bisa jadi yang bermusuhan bukan cuma dua orang itu, suami dan istri, bisa keluarga yang bermusuhan. Maka diperbolehkan kalau memang suaminya disakiti atau keluarganya ini disakiti oleh si istri, maka boleh ditalak. Ini kalau yang menyakiti istrinya, Nah bagaimana kalau yang menyakiti suaminya? Wa in kanal ada minaz zauji, dan apabila yang tersakiti minaz zauji, dan apabila yang menyakiti minaz zauji dari suaminya, falaha, maka untuk si istri antaftadiya bibadli malin, dia boleh menebus dirinya bibadli malin dengan memberikan harta. Wa yukrahu lirrajuli ayyakhudha minha aktsara mimma a'ta, dan makruh bagi seorang suami laki-laki mengambil dari harta itu atau mengambil dari si istri aktsara, yang lebih banyak, mimma a'ta, dari sesuatu yang pernah dia berikan. Fa inna dzalika ijhafun biha, karena itu memberatkannya, wa tahammulun, dan juga ia memberatkan alaiha, atas istri, wa tijaratun alal bud'i, dan itu namanya perdagangan. Tijaro itu namanya perdagangan alal bud'i, atas budu. Budu itu kelamin. Nah
Kalau yang tersakiti istri, yang bikin sakit siapa? Suaminya. Bagaimana? Istri boleh menebus dirinya untuk minta ditalak. Ini yang namanya khulu, saudara. Khulu itu permohonan atau permintaan si istri supaya suami segera menceraikan dia. Memang nanti dalam khulu istri ini harus mengeluarkan uang atau biaya. Biayanya paling besar ya sesuai mas kawin. Dulu mas kawinnya 10 gram, ya keluarkan 10 gram. Nah yang bagus ya lebih rendah dibanding mas kawin. Dulu mas kawinnya 10 gram, kalau khulu ya setengahnya, berarti 5 gram. Kalau dulu mas kawinnya ya cuma cincin besi itu bawa sejadah. Sejadah ya, sekarang seperangkat alat sholat ya udah belel lagi sekarang. Ya berarti udah tinggal ininya aja. Udah tinggal sarungnya aja atau tinggal bawahannya aja, separohnya. Nah, suami makruh meminta pemberian dari istri dalam rangka khulu ini, makruh meminta lebih besar dibanding yang pernah dia berikan untuk mas kawin. Orang mas kawinnya cuma 10 gram, begitu istrinya minta khulu, minta diceraikan, ini dia mintanya 20, makruh hukumnya, nggak boleh. Karena itu kejahatan dan itu memberatkan perempuan, memberatkan istri, dan itu juga komersialisasi budu. Di sini budu. Jadi itu namanya perdagangan kelamin. Perdagangan kelamin itu maksudnya ya sama aja memperjualbelikan kelamin, nggak boleh itu artinya. Nah, yang bagus itu di bawah kadarnya, di bawah mas kawin yang pernah diberikan oleh suami. Memang khulu ini diperbolehkan kalau memang ada kebaikan, ada maslahat, saudara. Si istri merasa disakitin terus sama suaminya, nafkahin nggak pernah, ketemunya jarang, sekali ketemu tabokin sama suaminya. Merasa kasihan kalau suami begini terus, dibilangin nggak bisa, dinasihati juga nggak bisa, mediasi pakai keluarga nggak bisa juga. Daripada ini suami dosa terus, daripada makin banyak bahayanya, maka istri boleh mengajukan demi kebaikan suami. Itu sebenarnya dia sayang, demi kebaikan suami, daripada suami tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan melebar jadi kemana-mana pertengkarannya, maka istri boleh minta cerai. Namanya khulu, dengan memberikan sebagian harta sejumlah atau senilai yang lebih rendah dibanding mas kawinnya dulu yang diberikan oleh si suami. Ini diperbolehkan dengan catatan ada maslahat yang ingin diambil. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la junaha alaihima fima iftadat bih. La junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas suami istri fima, dalam barang, dalam sesuatu iftadat bihi, yang sang istri menebus bihi dengannya, dengan sesuatu tadi. Farudda ma akhodathu, maka dikembalikanlah ma, barang atau sesuatu, akhodathu, yang pernah mengambil si istri, hu akan ma, yang pernah diambil mas kawin dikembalikan lagi. Famadunahu laikun bil fida, adapun sesuatu dunahu yang di bawah, nilainya di bawah yang pernah diambil, itulah ikun bil fida, lebih layak untuk tebusan. Jadi nilainya di bawah yang pernah ada atau yang pernah dia terima, yang pernah si istri terima dalam akad nikah. Waktu akad nikah dia terima kontrakan 10 pintu sebagai mas kawin, berarti nanti waktu khulu ditebus 5, itu tebus 5. Ini yang bagus. Fa in sa'alat at-talaqa bi ghairi ma ba'sin fahiya atimatun. Apabila seorang istri meminta cerai bi ghairi ma ba'sin fahiya atimatun, tanpa suatu kesalahan, fahiya atimatun, maka istri itu dosa. Nggak boleh istri minta cerai tanpa sebab apa, ujung-ujung minta cerai, nggak boleh. Kecuali kalau ada suami juga nggak boleh mengabulkan itu, nggak boleh mengabulkan permohonan khulu atau permohonan cerainya si istri kalau tanpa sebab apa-apa. Sabda Rasulullah SAW, ayyumam ro'atin sa'alat zawjaha at-tolak lam yarah rahihatal jannah min ghairi ba'sin lam yarah rahihatal jannah. Satu riwayat menyebutkan fal jannatu 'alaiha haram. Ada perempuan minta cerai istrinya tanpa sebab yang jelas, tanpa ada kejahatan atau tanpa ada kesalahan dari suaminya, maka perempuan ini dosa
dan nggak akan nyium bau surga. Nyium aja enggak saudara, apalagi masuk. Nyium aja enggak. Jadi nggak punya, ya nggak sebab apa-apa, nggak ada sebab apa-apa, ujug-ujug minta talak, ujug-ujug minta diceraiin. Ini perempuan yang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Lagi pula hadirin, khulu itu kan melepas artinya. Perempuan yang khulu itu sebenarnya dia melepaskan kehormatannya. Kan sebenarnya punya pasangan atau punya suami itu kehormatan. Orang-orang juga pada ngelihat. Beda orang ngelihat perempuan yang udah punya pasangan dengan perempuan yang nggak punya pasangan, janda misalnya, beda. Pasti yang ngelihat kayak Bang Pian lebih berani. Orang nggak ada pasangan, coba kalau punya laki, lihat-lihat juga dia, ini orang. Tapi begitu dia minta khulu atau minta cerai, dilepaskan. Sebenarnya dia melepaskan satu perlindungan atau satu penjagaan yang harusnya dia pegang, itu dilepaskan. Rugi sebenarnya. Nah, rugi di sini kecuali kalau memang ada kebaikan yang diharapkan dengan perceraian ini tadi. Kalau suaminya ini memang tidak bisa diubah lagi, udah nggak bisa dinasihatin, nah, minta cerai istri demi kebaikan suami, timbang terus suaminya terjerumus dalam kejahatan, kasar, kemudian main tangan, nggak menjalankan hak-haknya sebagai suami. Ini kan semuanya kejahatan. Daripada terus menerus begitu, maka lebih baik si istri minta talak yang namanya khulu. Wallahu a'lam bishawab.